Halo, selamat datang lagi nih dengan Malam Klinik. Lebih tepatnya podcast Malam Klinik nih, dengan gua Putra dan rekan gua Jack. Oke, ini udah cerita yang kedua, Jack ya? Cerita yang kedua nih, episode kedua kita nih ya. Yoi, yang kemarin kan udah pembahasan tentang pengalaman pribadi ya. Pribadi kita sendiri nih. Sekarang ada email masuk dari teman kita nge-share pengalamannya ya. Iya nih, kita ada beberapa email yang masuk. Dan sebelumnya terima kasih buat rekan-rekan Malam Klinik yang udah ngasih cerita-ceritanya. Mungkin ada beberapa, mungkin malam ini kita coba ceritakan satu dulu. Ini sempat panjang, cuman gue agak bingung ceritainnya karena memang ini gue cerna dulu nih tadi nih. Sempat gue bikin gue bolak-balik cerita. Mungkin ini gue ambil intisarinya. Sorry yang udah ngirim. Ini gue simpulin atau gue ceritain biar lebih padat lagi aja kayak. Yo. Malam ini tadi lu habis pulang gawe lo ya? Iya, habis pulang gawe kita biasa, kita tetap kantoran. Tetap hidup walaupun tidak berguna ya. Oke, langsung aja nih. Kita nggak usah pakai pembukaan yang terlalu banyak. Jangan banyak basa-basi, langsung aja ke poinnya ya. Oke, cerita dari pertama yang udah masuk ke email klinikzone@gmail.com. Ini namanya nggak mau disebutin. Oke. Belagu lah. Belagu banget sih. Kita sebut aja namanya siapa ya? Doni kali. Doni ya. Doni aja lah. Doni. Ada band. Dari Doni. Oke, ceritanya begini ceritanya. Mantap. Halo, perkenalkan nama gua Doni. Kan tadi udah kenal ya. Oh iya, goblok. Nama perkenalan mulu nih. Iya, oke. Langsung. Gua tinggal di Jakarta. Gua bekerja di salah satu rumah sakit di Jakarta, daerah Jakarta lebih tepatnya. Nah, kebetulan gue punya cewek di daerah Bogor, lebih tepatnya di daerah Bogor. Cam kan. Jadi gue sama pacar gue itu udah LDRan selama 4 tahun. Wah, cukup lama nih cuy. Ajak nikah dong. Suatu hari gue rasa kangen banget nih sama cewek gue. Udah lama banget gak ketemu. Mungkin udah ada sekitar 3 bulan 6 bulan lah. Gue udah lama banget karena gue kerjanya juga sibuk banget. Akhirnya gue coba ngambil cuti. Kebetulan gue masih ada jatah cuti untuk cuti tahunan. Berapa hari cuti ya kira-kira tuh ya? Di sini dia ngomongnya cuman ngambil dia 6 hari, jatah 6 hari doang. Nah, biar gue bisa ketemu sama cewek gue, akhirnya gue manfaatkan cuti gue selama 6 hari itu ke rumah cewek gue yang di daerah Bogor. Rencana buat sambil main, sambil refreshing lah, karena gue suntuk banget tuh di kerjaan gue. Apalagi yang di rumah sakit kan biasanya selalu full gitu ya. Iya, capek lah ngeliat orang sakit ya. Nah, habis itu gue berangkat tuh dari gue udah prepare semua yang gue butuhin untuk selama berjalan, selama jalan-jalan ntar di Bogor. Nah, habis itu gue selama 4 hari itu selama perjalanan itu nggak kejadian apa-apa nih, masih mulus-mulus aja nih, masih aman-aman aja. Gue main sampai 4 hari di Bogor, dan kebetulan gue waktu itu disuruh nginep sama orang tua cewek gue. Kebetulan
Katanya daripada bingung nyari tempat mahal biayanya, mendingan tidur di tempat cewek gua. Enak dong. Akhirnya boleh tuh tinggal di situ, lumayan buat kos Enak juga, kos ya. jadi hemat. Nah udah 4 hari gua jalanin main kesana kesini di Bogor, habisin cuti gua, seneng ketemu pacar gua, pokoknya seneng deh, sampai Ngapain kangen gue hilang, Melampiaskan ya. melampiaskan rasa kangen gue Kangen udah apa ya? selesai gitu Ini ya. hasrat. Dan akhirnya udah waktunya kunjung gua selesai dari liburan gua selama 4 hari itu. Gua akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke Jakarta. Nah kebetulan gua pamit di hari keempat, kan cuti gua 6 hari. Di hari keempat itu gua pamit lah ke cewek gua dan orang tua cewek gua. Nah kebetulan gua di jam 11 malam itu, baliknya itu jam 11 malam arah ke Malam Jakarta. Gue berangkat dari rumah cewek gua itu. Kenapa gua ngambil malam hari? Karena kebetulan dari arah Bogor ke Jakarta terbilang cukup sepi, jadi gue bisa ngambil hemat waktu, jadi nggak makan waktu di jalan. Nah bodohnya gua ini juga kemalaman, nggak masuk akal buat gue, karena kan seharusnya biasanya kan gua kalau balik ke teman-teman gua ke Bogor paling jam 5 sore sampai rumah, kadang bisa jam malam lah, jam 11-12 malam udah nyampe rumah. Nah ini gua jam 11 malam. Nah di perjalanan dari Bogor ke Jakarta ini gua gunakan GPS karena untuk memotong jalan. Gua ikutin deh arahnya. Nah di sepanjang jalan itu gue cukup capek dan tiba-tiba tuh ngerasa ngantuk banget. Gue coba mencari-cari untuk pom bensin atau musola biar gue bisa istirahat, tapi di perjalanan itu sama sekali nggak ketemu. Habis itu tiba-tiba nih, Ada apa nih? tiba-tiba Nih kayaknya udah mulai klimaks ya. tiba-tiba motor gua mogok. Apes banget deh hari itu gua mogok. Lalu pas banget mogoknya tuh di daerah cukup sepi, jadi di daerah itu antara jarak rumah ketemu rumah itu jaraknya agak jauh kan, beda kayak di komplek kan, mepet-mepet tuh ya, tembok ketemu tembok. Ini enggak, ini rumah berapa meter rumah. Jarang-jarang. Pas banget mogoknya itu daerah sepi seperti itu. Jadi pas lagi enak-enak jalan, gue biasa kan dengerin headset tuh ya kalau lagi jalan naik motor. Mogok dong motor gua. Nah gua coba udah mogok berhenti, gua coba turun buat ngecek nih motor. Gue memang gak jago-jago banget sih masalah motor, cuman barangkali ada yang copot kayak businya ke apanya gitu. Busi copot. Gimana ceritanya, Pak? Mabok ini pakai busi copot. Kabel kali maksudnya, kabel ya. Lebih tepat lampu kayak kabel lampu. Spion, Pak. Nah, udah tuh gua coba cek sana dari atas ke bawah, dari depan ke belakang itu gak ada kabel, maksudnya yang lepas. Karena nggak ngerti kali ya. Karena nggak ngerti. Sebenarnya ada tapi nggak ngerti deh. Nah habis itu gua cek gak ada apa-apa nih. Nah sambil gua ngecek itu, gua ngerasa perasaan gua tuh udah mulai nggak enak. Kayak ada sosok orang di belakang gue. Tapi gue mau nengok itu juga rada takut. Tapi gue tetap fokus biar tujuannya motor gue nih cepet nyala, gue cepet pulang deh. Gue nggak mau deh kalau kayak gini kan. Nah ketika pas lagi benerin motor gue tuh kayak ada cewek manggil,
motornya mogok, motornya mogok ya mas ya? Gue jawab dong dengan santai, iya mbak, motor mogok. Nah tapi gue belum noleh tuh. Gue tetap gue coba cari-cari lagi. Apa yang rusak gitu ya? Apa yang rusak, gue cari lagi. Lalu si cewek ini nanya lagi, bensinnya habis kali mas. Nah, gue penasaran nih, pengen noleh. Gue jawab, tapi tetap gue jawab, masih banyak kok. Nah, dibilang gue masih banyak kok, itu gue sambil ngeliat ke belakang, pengen tahu siapa yang manggil gue. Ketika gue ngomong masih banyak kok, gue noleh belakang, itu gue ngeliat sosok cewek, mukanya tuh acur, cowok apa ya? Matanya tuh sampai copot, anjing, merinding cuy. Jadi matanya tuh kayak keluar gitu, keluar darah. Gue langsung ngeliat itu, gue habis ngeliat itu gue langsung lari itu motor sampai gue tinggalin ke rumah motor gue tinggal, gue lari ke rumah warga. Gue sambil teriak, akhirnya gue ketemu rumah warga, gue ketok-ketok sekencang-kencangnya. Nah, akhirnya yang punya rumah Bukannya itu bukan pintunya, terus kaget mungkin ya karena gue mukanya udah pucat kali, nanya ke gue, ada apa mas? Tadi pas saya ngeliat sosok kayak setan mungkin ya, hantu kali. kuntilanak kali. Iya, kuntilanak kali. Kayak kuntilanak, tapi dia mukanya hancur parah pak, gitu. Dia ngomong ke warga. Akhirnya gue disuruh duduk, nenangin diri dulu. Gue dikasih kayak minuman dulu, minum teh segala macam, suruh duduk istirahat dan sambil nenangin diri sampai menunggu azan subuh. Akhirnya gue cerita memang dari warga sendiri ngomong, katanya emang sering kejadian mas yang kayak gitu, makanya jarang orang di atas jam 10 atau jam 9 ini gitu ya. keluar rumah, atau lebih baik maksudnya cari jalan lain deh selain ini. Di sini aja si Doni ini juga ngomong, sorry gue nggak bisa nyebutin daerahnya apa, gue takutnya malah jadi gosip, jadi yang enggak ya kan. Oke, mungkin itu dulu sih cerita dari gue. Sorry kalau memang ceritanya berantakan dan kurang begitu serem. Selamat malam, podcast malam klinik. Gila, serem juga nih cuy. Lagi main malam-malam ya. Lagi malam-malam jalan. Ini malam-malam, bukannya orang kan kalau dari Bogor kan mendingan sore ya. Sore lah. Hebat juga nih. Hebat. Buat ini kayaknya ini dia punya ilmu tatak ya. Tapi keren sih ceritanya dari Doni bagus. Ya nggak mau disebutin namanya, tapi kita panggil Doni. Oke, terima kasih banget nih untuk ceritanya. Ini sih menurut gue lumayan, nggak lumayan, malah serem sih menurut gue. Ngeliat langsung lihat mukanya juga hancur ya, mata keluar ya. Iya makanya, tapi keren sih. Dalam susana mirip. Inspirasi kayak. Oke. Untuk cerita-ceritanya untuk malam ini untuk Mas Doni, thank you banget. Ceritanya cukup keren, thank you. Cukup ngeri lah, serem juga gua dengernya. Oke, untuk malam ini, untuk episode 2 mungkin gue bacain nama Bang Cik cuma satu dulu. Untuk selanjutnya kita akan cerita dari beberapa nih dari email, karena memang cukup banyak. Sorry yang udah ada beberapa ini belum gue ceritain, karena memang ada beberapa yang masih gue rangkum, soalnya agak bingung gue belibet bacanya cuy. Kita ambil intisarinya gitu sih, agak biar lebih padat gitu, kita rangkum gitu kan. Kita ambil yang ininya ya kan. Kalau kita bacain semua panjang juga sih, ini lumayan. Iya, pakai ini skripsi pak kalau. Ini udah profesor kalau juga ngeri nih, harus presentasi. Oke deh, untuk malam ini untuk podcast hari ini itu dulu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin. Jangan lupa kalau ada yang mau cerita-cerita lagi bisa kirim ke email kita di
pakai Z ya, zone@gmail.com, atau kita juga udah punya IG-nya, bisa di klinik_zone.